Teman-teman, jumpa lagi bareng saya, Andi Sulowibowo, di channel kita yang tercinta ini, channel teknisi digital. Dan kali ini saya mau nunjukin ke kalian cara memperbaiki sebuah TV merek Sharp Aquos 32 inci yang katanya habis kesambar petir. Dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Pertama-tama sebelum kita bongkar, kita perhatikan dulu TV-nya dari depan, dari belakang, dari setiap sudut supaya kita kenal. Setelah itu kita coba tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kali ini saya colokin ke rangkaian soft start saya untuk lihat dia korslet apa enggak. Ternyata enggak korslet. Dan TV ini memang benar-benar mati total. Sama sekali enggak muncul lampu indikator standby. Padahal listrik masuk ya lewat soft start. Tapi listrik nggak masuk ke mesin TV-nya. Nggak masuk ke mesin TV-nya. Meskipun saya tekan-tekan tombol power, tapi nggak ngaruh sama sekali teman-teman. Tipe TV ini adalah 32LE240M WH. Terus langkah selanjutnya adalah kita langsung bongkar casingnya. Cara bongkar casingnya sama seperti TV pada umumnya, tinggal dibuka aja skrupnya terus ditarik covernya. Kita perhatikan dulu, ini adalah bagian mesin TV. Terus yang di sini ini adalah power supply. Kalau kesambar petir, biasanya kita curiga pada power supply-nya teman-teman. Dan saya memang benar curiga sama power supply-nya. Coba saya cek dulu, kira-kira ada komponen yang pecah, meledak, atau berair apa enggak. Ternyata sampai sejauh ini saya nggak ngelihat ada cacat fisik di komponen-komponen power supply. Tapi saya ngelihat di sini ada sikring nih. Ada sikring warna putih di bawah sana, dekat telunjuk tangan saya sebelah kiri. Coba langsung kita cek aja sikringnya. Pakai skala X1. Sikringnya ini kita cek putus apa enggak. Kalau putus, moga-moga aja yang rusak cuma sikringnya. Enak benerinnya ya teman-teman. Kita cek apa hasilnya. Ternyata bener sikringnya putus. Tuh kan, tanpa ragu-ragu saya ngelihat ternyata memang bener-bener sikringnya putus. Baiklah ya, kalau gitu saya mau bongkar aja power supply-nya, terus saya cek kira-kira ada komponen apa aja yang rusak selain sikring yang putus. Biasanya kalau sikring yang putus itu kan penyebabnya ada kerusakan pada komponen-komponen yang lain. Jadi kalau cuma kita ganti sikringnya aja, biasanya TV nggak bakal sembuh teman-teman. Karena sikring putus itu disebabkan oleh komponen lain yang rusak. Saya senang melihat mesin TV ini, power supply-nya ternyata belum pernah diservis, belum pernah diutak-atik sama bengkel lain. Jadi saya yang pertama merawanin kerusakan dari power supply ini. Dan teman-teman, saya curiga sama beberapa buah dioda. Kebiasaan saya untuk ngecek power supply, pasti saya cek diodanya dulu. Adakah dioda yang rusak di sini? Cara ngeceknya pakai avometer digital, pakai skala dioda. Kemudian kita tempelin probe-nya bolak-balik antara anoda dan katoda. Biasanya kalau on board atau waktu terpasang di PCB, dioda itu waktu diukur, kalau rusak dia nggak nunjukin angka. Cuman nunjukin angka beberapa digit aja, misalnya cuma satu digit 002 gitu. Itu biasanya rusak. Dan saya ternyata nemuin beberapa buah dioda di sini yang punya ciri-ciri seperti itu. Kalau
untuk lebih yakin, pasti saya bakal buka diodanya satu persatu untuk melihat apakah diodanya memang benar-benar rusak. Dan kalau rusak diodanya, kita akan ganti dengan yang baru. Dan setelah itu, kita bakal timbul lagi pertanyaan. Dioda rusaknya karena apa? Sekring tadi rusaknya karena ada komponen yang rusak di PCB power supply gitu. Komponennya yang ketemu rusak adalah dioda. Dan dioda rusak karena apa gitu ya? Karena ada komponen apa yang rusak, itu harus kita telusuri lebih lanjut. Sementara saya cek dioda satu persatu, nanti saya bakal tunjukin sama kalian kemungkinan komponen yang rusak itu apa lagi selain dioda. Pertama saya lepas dulu ya dioda yang ini berkode D7016. Tipe dioda ini adalah IN4007. Ini adalah dioda 1 ampere teman-teman. Jadi kalau untuk ngecek dioda seperti ini supaya lebih akurat ngeceknya, kita tetap pakai avometer digital, pakai skala dioda. Kita bakal tes diodanya antara anoda dan katoda itu. Kalau kita ukur muncul angka apa enggak. Kalau angka yang muncul itu sekitar 002, 003 gitu, waktu bolak-balik kita ukur nilainya seperti itu diodanya rusak. Tapi kalau diodanya angkanya nggak stabil seperti ini, biasanya probe kita kurang connect ke kaki diodanya teman-teman. Jadi harus connect ya kakinya. Ini terukur ya 001, artinya ada kemungkinan rusak. Terus kita ukur sebaliknya muncul 001 juga. Nah, dioda ini rusak. Kita coba cek dioda yang lain lagi. Saya tadi mencurigai ada sekitar 4 buah dioda. Saya cek dioda yang itu D7014. Udah saya lepas, tinggal saya ukur aja pakai avometer digital. Dan tipe dioda ini masih tetap sama, yaitu IN4007. 1 ampere juga. Dioda ini dirangkai seri di papan PCB-nya teman-teman. Agak susah cari fokusnya, malah loncat-loncat lagi diodanya. Langsung aja ya, saya ukur, saya taruh di sini supaya dia nggak lari-lari. Soalnya agak ribet kalau lagi memperbaiki TV di rumah orang, biasanya saya nggak bawa tripod. Jadi kameranya saya pegang pakai satu tangan. Yang satu lagi megang probe sama komponen, ya kayak gitu deh. Kita lihat muncul angka 001. Terus coba kita balik posisi anoda dan katodanya. Muncul angka 001, artinya dioda ini rusak, dioda ini short. Terus ada sebuah dioda lagi yang dikasih kode D berapa tuh? D7019. Dioda ini tipenya adalah RL207. Ini adalah dioda 2 ampere. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa nemuin dioda yang tipenya sama, RL, kalian bisa pakai dioda yang jenisnya FR207. Itu kurang lebih aja. Itu sama-sama dioda 2 ampere gitu ya. Karena yang saya tahu dioda RL ini jarang sih dijual di toko-toko elektronik. Yang ada tuh biasanya tipe FR. Langsung kita tes. Muncul angka 001. Coba kita balik probe-nya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Muncul angka 001, artinya dioda ini rusak. Terus tinggal satu buah dioda lagi yang saya curigai rusak. D berapa tadi tuh? 7020 apa berapa ya? Tipenya adalah RL207. Kita lihat lagi diodanya ini
rusak apa enggak. Sama caranya kayak yang 3 dioda sebelumnya. Kita cek pakai probe seperti ini. Muncul angka 001. Terus coba kita balik diodanya. Kita ukur lagi. Muncul angka 001. Dioda ini short. Rusak juga. Nah, ini adalah komponen penyebab dioda rusak. 10N60L. UTC 10N60. Ini adalah MOSFET, teman-teman. Ini MOSFET ini fungsinya besar yang ada di sini dengan tipe Q7001. Maksudnya kodenya Q7001. MOSFET ini nggak bisa kita ukur pakai avometer, jadi kita harus melakukan spekulasi untuk mengganti MOSFET. Kalau diodanya rusak, biasanya MOSFET-nya ikutan rusak, apalagi kesambar petir. Jadi kita udah punya sekitar 5 komponen yang kita anggap rusak menurut pengukuran. Kalau misalnya penggantian itu masih belum berhasil, kita akan mengganti ini, IC driver PWM. Tipenya nggak bisa dilihat, DPV01. Nah, itu dah tipenya. Sekarang saya udah ganti komponennya. Saya udah beliin komponennya yang baru. Saya pasang komponennya. Terus saya solderin. Habis itu kaki-kaki yang kepanjangan ini saya bakal putusin. Terus ini hasilnya seperti ini ya. Udah saya ganti semua dioda yang rusak. Dioda IN4007, kemudian dioda FR207, karena dioda RL207 nggak ada. Sikringnya juga udah saya pasang, MOSFET-nya juga udah saya pasang yang baru. Sekarang tinggal saya uji coba aja. Saya taruh di atas lantai supaya nggak ngeground, karena arus listrik AC bisa ngeground kalau nempel di lantai. Saya akan mengukur tegangan outputnya 12,2 volt ini muncul apa enggak. Kalau nggak muncul, atau muncul tapi sedikit, kita akan coba tes dulu di TV-nya. Hidup apa enggak TV-nya ya. Sementara itu, sebelum itu saya bakal colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Kira-kira korslet apa enggak. Ternyata enggak korslet, enggak ada kedengaran suara meledak atau tiba-tiba keluar asap. Artinya, power supply ini kemungkinan udah bekerja. Dan karena saya nggak bisa mengukur tegangannya, karena saya pakai satu tangan, tegangan yang keluar itu nggak sampai 12 volt teman-teman waktu saya ukur. Muncul sekitar 6,7 volt dan ya 6,7, 6,8, 6,9 kayak gitu. Jauh dari 12 volt. Langsung aja saya pasang di mesin. Saya pasang soket mesinnya ke power supply. Terus kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Kayaknya saya nggak ngeliat tanda-tanda TV ini hidup deh. Tuh, TV-nya ternyata bener-bener nggak hidup teman-teman. Meskipun udah saya ganti ke 5 komponen tadi. Saya tekan tombol power, tapi tombol standby pun nggak hidup sama sekali, nggak muncul sama sekali. Kedip-kedip pun enggak. Perbaikan kali ini belum berhasil, dan solusi berikutnya adalah saya mengganti mesin power supply-nya. Kebetulan saya punya stok mesin power supply. Ada kemungkinan backlight-nya rusak, teman-teman. Jadi kalau backlight-nya rusak, dia nggak bisa hidup TV-nya. Ternyata begitu saya ganti mesin power supply-nya, TV-nya hidup. Terus muncul raster. Tinggal dites aja pakai antena. Wah, tuh kan muncul kan. Muncul gambarnya teman-teman tuh. Oke, beres. Ternyata solusinya ganti mesin. Saya nggak tahu kerusakannya di bagian mana. Yang jelas bagian primer udah sembuh. Kerusakan yang paling mencurigakan adalah bagian backlight. IC backlight-nya rusak, atau bagian blok backlight-nya rusak. Dan TV-nya sembuh teman-teman, udah kan beres kan, kayak gini TV-nya sembuh. Dan saya udah ngomong dan berapa kali ya. TV ini udah sembuh dan muncul suara, dan lagi. TV ini udah sembuh, muncul suara, terus
Gambarnya mungkin saya bakal buramkan karena biasanya kena copyright kalau nggak diburamkan, atau suaranya juga bakal saya mute supaya nggak ada suara yang terindikasi melanggar hak cipta. Agak jahat pelanggaran hak cipta ini ya. Kayaknya sampai di sini dulu deh video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Moga-moga video ini bermanfaat buat kalian yang TV Sharp-nya rusak. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.